Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para langkah yang kita muliakan. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan tentang pentingnya kita untuk tidak meninggalkan mendoakan kedua orang tua kita, baik orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang sudah wafat. Mengapa? Karena ketika seorang hamba, seorang anak yang meninggalkan mendoakan kedua orang tua, maka rizkinya dicabut, ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diputus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dicabut, ditahan, diputus ini keberkahan rizkinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malam hari ini kita meneruskan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartum nalikalane nekani sira kabeh mautakum ing pira-pira matine ira kabeh," artine jenazah di antara kalian, maka fa'umidu mongko ngremno sira kabeh al-basyara ing peninggal. Fa innal basyara kana sak temene peninggal iku yat bangu menut durani apa basyar ar-ruha ing ruh. Wa qulu lan ucap sira kabeh khairan ing kebagusan. Fa innal malaikata kana sak temene malaikat iku tu aminu ngamini sapa malaikat alama ing atase perkara yaqulu kang ucap sapa ahlul maiti, ahlul mait utawa keluargane mayit. Rawahu riwayataken ing hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad an Syaddad bin Aus. Jelas. Hadis ini menjelaskan tentang adab etika ketika kita takziah atau takziah ketika kita menghadiri saudara kita ataupun keluarga kita yang meninggal, yang wafat. Nah, etikanya, adabnya ketika kita menghadap jenazah, ketika kita menghadiri mayit, takziah mayit, maka fa'almidu al-basyara, maka pejamkanlah matanya si mayit. Ini mbak kaum ya. Biasanya orang meninggal ini matanya dalam keadaan terbuka. Kenapa demikian? Fa'innal basyara yatmauha. Karena ketika orang itu meninggal dunia, ketika proses dicabutnya nyawa yang dicabut ini mata melihat. Sehingga ketika nyawa dicabut di atas, mata ini juga melihat ke atas. Sehingga ketika sudah kondisi meninggal dunia, ruhnya sudah dicabut, disunnahkan matanya si mayit ini, matanya si jenazah ini untuk ditutup, ditutup ini dipejamkan. Jadi orang yang meninggal dunia yang matanya melotot itu bukan berarti suul khotimah, tidak. Itu umum, itu umum. Jangan kemudian dinilai, oh ini suul khotimah ini, mripate melotot nih. Jangan. Maka ketika kita melihat jenazah pertama kali dan posisinya matanya jenazah ini menghadap ke atas melotot, maka kita pejamkan. Tapi jangan dipukul gini, jangan ya, dipejamkan, pejamkan. Terus kemudian kita mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mengucapkan inna lillahi, sebenarnya kita lillahi, ya, kagungannya Allah, wa inna, dan sesungguhnya kita lillahi raji'un, kita juga akan kembali kepada Allah.
Artinya ketika kita mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dalam hati kita juga mengatakan, ya Allah, aku pun suatu saat sewaktu-waktu juga akan menyusul. Mau tidak mau, senang tidak senang, kalau sudah waktunya harus pulang. Mau tidak mau, senang tidak senang, siap tidak siap, waktunya pulang harus pulang. Maka ketika melihat jenazah, posisinya matanya masih terbuka melotot, kita tutup sambil mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sambil dalam hati, ya Allah, aku pun juga akan sewaktu-waktu menyusul sebagaimana jenazah atau mayat yang ada di depan saya. Kemudian yang kedua, setelah kita pejamkan mata dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa qulu khairan ay khairan lil mayit, ucapkanlah kepada si mayit dengan kebaikan-kebaikan. Artinya apa? Doakan mayit dengan kebaikan. Maka biasanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Ya Allah, mudah-mudahan si mayat ini dosa-dosanya diampuni, semua kebaikannya diterima, dilapangkan kuburnya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Saat mendoakan mayat yang demikian, kita juga dalam hati, ya Allah, sewaktu-waktu saya menyusul, sewaktu-waktu saya wafat, sewaktu-waktu saya meninggal, semoga mudah-mudahan Engkau juga berkenan mengampuni dosa-dosa saya, menerima kebaikan saya, melapangkan kubur saya, dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Paling tidak saat kita senang mendoakan si mayit, suatu saat kita mati, harapannya orang lain, tetangga kita, saudara kita, guru-guru kita, teman-teman kita juga mendoakan kepada kita sama seperti doa kita kepada si mayit. Makanya saya sering didhawuhi oleh guru kami, kalau kamu suatu saat wafat meninggal, pengen banyak orang yang mendoakan dan mentakziahi, maka upayakan selama bisa dan mampu, ketika ada orang meninggal, takziahlah. Ketika belum bisa atau tidak bisa karena berhalangan untuk tidak takziah, paling tidak kirim Fatihah sekali, doakan untuk si mayit. Biar apa? Kalau kita senang mendoakan kepada si mayit, orang yang meninggal, suatu saat kita mati, suatu saat kita meninggal, orang lain pun juga akan mendoakan kepada kita. Jadi yang kedua, yang pertama ketika kita menghadiri mayit, takziah mayit, ketika posisi mayit masih dalam keadaan terbuka matanya, kita pejamkan, kita tutup, dan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, doakan kebaikan terhadap si mayit. Sebagaimana ketika kita sewaktu-waktu wafat meninggal, kita juga berharap didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Kemudian yang ketiga, ketika kita menghadiri atau takziah terhadap jenazah, kalau takziah itu maknanya menghibur, yang dihibur itu adalah yang masih hidup. Tapi bahasa lumrahnya kita, takziah itu ya yang menghadiri jenazah, selain menghibur keluarga yang ditinggalkan, sekaligus mendoakan si mayit. Nah, yang ketiga, etikanya ketika kita menghadiri mayit atau takziah mayit, maka ceritakan kebaikan-kebaikannya. Saelek-eleke wong urip iku saelek sithik ana api. Seburuk-buruknya orang yang selama hidupnya, walaupun hanya kecil, walaupun hanya sekali, pasti ada kebaikannya. Maka ingatkanlah,
ceritakanlah, sebarluaskan kebaikannya. Orang malah alhamdulillah wong wis modal saiki. Alhamdulillah penyakit masyarakatnya sudah kelong satu. Mari kita syukuran bersama-sama. Jangan demikian. Kalau kita suatu saat mati, yang orang lain yang diingat dan menceritakan kebaikan kita, maka ketika ada orang meninggal, cari kebaikan, cari kebaikannya. Ini penting nih. Kadang kita itu ya ketika menghadiri mayit dan pernah punya masalah dengan si mayit, akhirnya yang diingat-ingat keburukannya. Ingat bahwa ketika kita mengingat keburukan si mayit, khawatir suatu saat kita meninggal, yang diingat orang yang masih hidup adalah keburukan kita. Sehingga ini penting. Ya, meskipun kenyataannya wong ini zaman uripe wong elek, yo ben rapopo, tapi berusaha kita cari kebaikannya. Paling tidak bentuk kebaikannya, alhamdulillah si mayit itu wis mati. Paling tidak wis mati ini tidak iso terusne kemaksiatan macam. Artinya kematiannya adalah berhentinya dari maksiat. Kematiannya adalah berhentinya dari kemaksiatan. Saya simpulkan. Jadi ketika kita, kalau kewajibannya orang yang masih hidup terhadap mayit itu adalah memandikan, kemudian mengkafani, kemudian segera mensolatkan dan segera menguburkan. Ini kewajibannya. Tapi kalau ini etika ini kesunahannya, adab-adabnya ketika kita takziah kepada mayit. Yang pertama, kalau posisinya mayit ini masih terbuka matanya, kita pejamkan. Terus kemudian kita doakan kebaikan. Artinya doakan kebaikan itu kita doakan minta diampuni dosa-dosanya, kebaikannya diterima, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan si mayat ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua itu. Terus kemudian yang ketiga, biasanya kalau takziah sambil menunggu upacara pemberangkatan jagungan, ngobrol-ngobrol. Ini sebisa mungkin kita ngobrol yang baik. Orang malah kayak kecelakaan, kayak Dakari mencolot tekan kono misalnya, kayak ngomongnya sing elek-elek utawa urung-urung bojone wis ana sing nampani burung tak tampanane misalnya. Jangan jadi ceritakan kebaikan si mayit. Kenapa? Karena yang kita ceritakan, doa yang kita doakan, yang kita ucapkan, ini semua akan kembali kepada kita. Kalau kematian kita banyak orang yang mendoakan, maka setiap ada orang mati doakanlah, walaupun hanya dengan mengirim satu Fatihah. Sekarang di medsos itu kalau innalillahi terus akhirnya dilanjutkan, tapi tidak pernah membaca Fatihah. Berhenti sejenak, bacakan Fatihah. Semua kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, terus kepada jenazah, ini akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, ta'atillah wa ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saatnya kita sowan wonten ngarsanipun Allah taala, mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 'ala syakirin hamdan yu'afina wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. ولما ندم الفكر من درار الأنشاف محمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم
أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة والتوجه في التوجهات الخالصة وصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا ولا بميزته تهد الرحال وتشامل الفيوضات الوامرة نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديه سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة استودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألم بالأكبر المغضوب لك المخصص بالشرف الأوخار في كل موطن من موادن القرب والمراد قاسم ذاتك في عبادك وسادك وأسر الشارك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المنصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ولحضرة ربهم من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تناهضنا في أركاننا وسكناتنا بعيننا يدك وأن تأخذنا بجميع أنوارنا وتقرباتنا بجميع رعايتك وحسين وقايتك وأن تمنعنا من شرف القرب إليك وإلى ذا الحبيب وآية آمالنا وتتقبل منا ما تركنا في بنياتنا وأعمالنا وتجعلنا في عطرة هذا الحبيب من الآخرين ولرضا رأيك تبعي من السالكين ولحقك ومن المؤدب ولعهدك من العابدين. اللهم إنا ننبه برحمتك الخاصة فلا تهلكنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك برسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفيين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعل ممن نشر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وهم ببركته وشريته أولادنا ووالدينا ولقدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وراية الدين القوي بجميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بآلها مأمورة معنا وسورة فاشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة الدائمين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين واسجد العدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد منك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بلسان الأصيل من جميع البلايا وبلسان المكين من الذنوب والخطايا وأتمنا بالأمل في طاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على ذا الحبيب المغفور للأجسام الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين